Halo, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kali ini kayaknya aku bakal banyak berbincang-bincang. Untuk video-video selanjutnya juga aku bakal berbincang-bincang tentang pengalaman CPNS aku, yang mana aku baru sekali coba ikut tes CPNS dan alhamdulillah udah keterima. Buat yang pada belum tahu aku, kenalin, nama aku Reta Dinda Pitaloka dan selamat datang di channel aku. Semoga video-video aku bisa bermanfaat buat kalian. Buat yang pada belum tahu, aku mau jelasin dulu latar belakang aku. Jadi aku itu adalah fresh graduate kemarin dari vokasi manajemen UGM. Aku lulus Agustus 2019. Terus aku udah mulai daftar CPNS 2019 itu bulan September. Jadi beneran setelah lulus aku langsung daftar CPNS. Yang mana tes CPNS itu berakhirnya di tahun 2020. Jadi emang aku terhitung masuknya itu tahun 2020 setelah selesai tes segala macem gitu. Tapi daftarnya adalah CPNS 2019 karena yang CPNS 2020 kan ditiadakan tuh, nggak ada karena ada coronavirus. Di CPNS 2019 itu aku daftar formasinya pengelola program dan kegiatan di Kemenko Polhukam. Buat yang pada belum tahu, Kemenko Polhukam itu Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Indonesia. Penempatannya di Deputi Bidang Koordinator Politik Luar Negeri di Jakarta. Di video kali ini aku bakal jelasin kayak pengalaman gimana aja aku tesnya, ada tahapan apa aja segala macem. Jadi waktu itu aku tahun September 2019 itu aku daftar seleksi administrasinya. Itu seperti upload dokumen kayak KTP segala macam, transkrip nilai dan lain-lain, itu di bulan September 2019. Tes aku itu ada dua, SKD sama SKB. SKD-nya ini bobotnya 40% dan SKB-nya itu bobotnya 60%. Tuh, tes SKD-nya aku waktu itu Februari 2020, itu sehari aja dan itu harus di Jakarta. SKD-nya itu CAT ya, jadi computer based test, jadi kayak masuk ke dalam ruangan terus ngerjain pakai komputer yang udah disediain, dan waktu itu juga hasilnya langsung keluar. Jadi karena aku tes SKD itu masih belum ada corona, masih Februari 2020 itu belum ada corona, aku tesnya itu di Jakarta. Jadi kebetulan Kemenko Polhukam itu tesnya itu bisa di tiap kota. Jadi emang ada beberapa instansi yang tesnya tuh harus di pusat kayak gitu, dan itu semua udah dijelasin di pengumuman awal pembukaan tes CPNS instansi ya. Jadi sebelum kalian memilih formasi, lebih baik dibaca benar-benar kayak formasinya itu apa, tesnya itu apa aja, dan lokasi tesnya itu di mana aja. Itu penting banget di awal karena sebetulnya informasi tersebut tuh udah disebutin dari awal gitu. Aku bakal insert videonya kira-kira kayak gimana waktu aku tes SKD kayak gini. Saya dari Jogja dan saya mendaftar Kemenko Polhukam bagian pengelola program dan kegiatan. Untuk prosesnya dari registrasi, tadi saya nunggu dulu sekitar 30 menit sampai akhirnya bisa registrasi. Kemudian saya langsung masuk registrasi, menyimpan barang ke dalam loker, kemudian bisa langsung naik dan pengecekan badan, kemudian langsung menunggu di depan aula. Pastinya pengen lolos dong buat ke tahap berikutnya SKB, jadi pengen banget buat bisa ranking 3 besar di formasi saya. Jadi semoga bisa lolos sampai akhir tes. Terima kasih ya. Terima kasih.
Kemudian untuk SKB-nya itu terdiri dari tiga subtes. Pertama adalah SKB CAT, jadi itu soal kebidangan tentang formasi yang kalian lamar. Itu ngerjainnya juga di komputer, jadi datang ke BKN dan hasilnya langsung keluar. Terus yang kedua, aku itu ada tes psikotes. Psikotesnya itu waktu aku ada 10 tahapan tes. Ada yang kayak pertanyaan umum, ada juga tentang kayak bangun ruang kayak gitu, kayak diputar-putar kayak gitu aja sih, kayak kubus diputar-putar kayak gitu, kayak normal psikotes sebagaimana semestinya biasanya. Dan untuk tes psikotesnya itu aku pagi dan sore, karena ternyata psikotes untuk Kemenkopol-Hukam itu nggak cuma ngerjain soal, tapi ternyata juga ada wawancara sama psikolog gitu. Jadi paginya itu aku mengerjakan soal psikotes, terus malamnya itu WhatsApp call, itu isinya juga tentang wawancara tentang diri kita sama psikolog. Terus yang ketiga itu wawancara. Untuk yang SKB ini kebetulan tesnya itu pas udah corona, jadi seharusnya paling nggak tuh harusnya Maret itu udah mulai tes, cuman karena ada pandemi dianya tesnya ini tuh keundur-undur terus gitu, untuk melihat kondisi pandemi di Indonesia tuh gimana, memungkinkan atau enggak buat dilakukan tes. Terus pada akhirnya aku baru bisa tes SKB itu di Oktober 2020. Jadi beda-beda, jadi ada yang online, ada yang enggak. Untuk aku sendiri itu SKB CAT-nya itu datang langsung ke BKN, dan alhamdulillahnya itu aku bisa di BKN di domisilinya itu lagi di mana gitu. Jadi itu kebijakan baru ya, karena pandemi itu kan orang nggak bisa jalan-jalan kemana-mana tuh, maksudnya dibatasi lah untuk perjalanannya. Terus semua CPNS jadinya bisa dilakukan di mana domisilinya berada. Padahal menurut peraturan awal yang aku baca itu untuk Kemenkopol-Hukam tuh emang SKD dan SKB-nya itu harusnya di Jakarta, semua itu langsung. Cuman karena kondisinya kayak gini jadi nggak memungkinkan dong. Terus akhirnya SKB CAT-nya itu bisa di domisilinya masing-masing, dan aku waktu itu milih yang di Yogyakarta. Semuanya udah protokol kesehatan, harus pakai masker, harus pakai face shield segala macem kayak gitu. Dan itu juga ngerjainnya di komputer, hasilnya juga langsung keluar setelah selesai tes. Terus untuk psikotes dan wawancaranya itu aku tesnya online. Jadi untuk psikotesnya itu waktu itu aku dikumpulin gitu di grup WhatsApp, terus dikasih link buat soalnya segala macem.